Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kaifa halukum jami'an? Ya, semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah selalu untuk menuntut ilmu agama, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemauan untuk melaksanakan amal saleh ya. Salah satunya menjaga kesucian ya nak. Ya, kesucian itu lebih tinggi daripada kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Suci itu sebagian dari iman, termasuk menjaga kebersihan kelasnya ya. Masa antum sanggup masuk kelas yang kotor? Saya nggak bisa kayak gitu ya. Iya, makanya kita sama-sama kerja sama. Kalau kawan yang nggak piket dikasih tahu sama mana, atau kalau yang nggak datang tolonglah piket ya, beberapa perangkat kelas juga ya. Karena nggak enak kayak gini kan, enak bersih, dipijak lantainya enak. Ini kalau antum dipijak pasir-pasir kan nggak enak. Oke, sekarang kita hari ini pelajaran akidah ya. Buka bukunya, kita murojaah dulu dari yang ke-9. Yang ke-9 halaman 8. Dari tauhid yang ke-9 halaman 8. Ya, kita murojaah dulu sama-sama ya. Pelajaran yang ke-9. Ayo semuanya, pelajaran yang ke-9. Apa faidah tauhid bagi seorang muslim agar mendapatkan petunjuk? Ayo semuanya. Agar mendapatkan petunjuk atau hidayah di dunia ini dan mendapatkan keamanan dari azab di akhirat kelak, sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mempercampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Muttafaqun alaih. Ya. Apa maksud tauhid itu sendiri? Ya, maksud tauhid itu adalah mengesahkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu dalam uluhiyahnya, rububiyahnya atau asma wa sifat. Semalam uluhiyah telah kita pelajari bahwasanya mentauhidkan Allah dalam uluhiyah yaitu bahwasanya zikir kita, salat kita, puasa kita hanya kita luruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8 semalam
dengan sifat-sifatnya, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat-sifat ya yang maha mulia, sifat mendengar, sifat melihat, yang ini tidak sama dengan makhluknya. Ya, semalam saya katakan kalau antum nonton, ya, kaki kita dengan kaki kursi, dengan kaki meja, dengan kaki kucing sama, ya, sama-sama kaki, tapi hakikatnya berbeda. Itu juga mata kita dengan mata kucing, ya, melihatnya kita dengan melihatnya kucing, dengan melihatnya ayam berbeda. Begitulah Allah Azza wa Jalla. Allah maha melihat, jangan disamakan, ya. Melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti melihatnya kita. Sebagaimana juga di yang ke-8 semalam, ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, jangan dibayangkan sebagaimana turunnya kita, ya, tapi itu sesuai dengan sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apapun yang antum bayangkan tentang Allah Azza wa Jalla tidak sama, ya, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami', ya. Tidak, Allah itu tidak sama dan tidak serupa dengan apapun. Kenapa dikatakan maha melihat, Ustadz? Kenapa dikatakan maha mendengar? Kenapa dikatakan turun? Karena itulah bahasa yang dipahami manusia. Sementara hakikatnya, ya, hakikatnya kita tidak mengetahui. Sekarang Anda tanya sama antum, ya, antum tahu kaki gunung itu yang mana? Kenapa dikatakan kaki gunung? Tidak tahu kita secara hakikat, ya. Antum tahu bagaimana melihatnya ikan-ikan di laut? Matanya kenapa nggak sakit? Nggak tahu kita hakikatnya, tapi kita tahu ikan itu melihat. Seperti itu juga Allah Azza wa Jalla. Allah maha melihat, tapi kita tidak tahu bagaimana hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Itulah dia namanya mentauhidkan Allah dengan asma wa sifatnya. Seperti itu dia. Paham sampai sini? Oke. Sekarang pelajaran ke-10, ya. Pelajaran yang ke-10. Ayo semuanya. Pelajaran yang ke-10. Ada di manakah Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla di atas langit, di atas arasy, sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arasy. Toha ayat 5. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha kataba kitaban fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Sesungguhnya Allah telah menulis tulisan dan ia itu termaktub di sisinya di atas arasy. Hadis riwayat Bukhari. Ya, apa maksudnya ini, Ustaz? Ini keberadaan Allah Azza wa Jalla, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Makhluk tertinggi itu adalah makhluk yang paling tinggi, bumi, langit, kemudian Sidratul Muntaha, surga, ya. Di atas surga itu adalah arasy, dan di atas arasy itu adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya, di ayat yang lain, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Sesungguhnya para malaikat, ya, dan ar-ruh, malaikat Jibril itu kembali melapor kepada Allah Azza wa Jalla dalam waktu satu hari yang kadarnya di sisi manusia itu 50.000 tahun. Artinya apa, ya? Kita mencapai arasy, manusia jika berusaha mencapai arasy dengan kekuatannya saat ini, ya, itu waktu yang diperlukan itu 50.000 tahun. Sedangkan malaikat, ya, hanya membutuhkan satu hari saja. Dengan kecepatan yang Allah ciptakan pada malaikat, ya, untuk sampai ke arsy Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluk-makhluknya. Jadi jangan antum bayangkan Allah bersemayam, duduk juga, ini seperti duduknya kita, tidak. Pasti salah apa yang kita bayangkan, ya. Karena tidak sama duduknya kita dengan duduknya bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di atas arsy. Jadi jangan antum pikir gimana nih bersemayamnya Allah, tidak, ya. Jangan pernah antum pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya, di dalam surat Al-A'raf tentang
Allah sendiri, ya, bahwasanya Allah mengatakan lan tarani, kalian tidak akan bisa melihatku. Maksudnya di mana? Di dunia, ya. Ingat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertemu Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika sudah sampai Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu adalah pohon takdir, ya. Dan akan menaiki kursi. Kursi itu adalah, kalau dalam orang Arab itu, kursi bukan kursi sebagaimana kita duduk. Kursi itu adalah pijakan kaki, tempat-tempat naik. Makanya ada surah Al-Ma'arij, tafsir lainnya adalah kursi, tempat-tempat naik, ya. Disitulah malaikat melapor. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nurun ala nur. Kenapa kau berhenti sampai di sini, Jibril? Cahaya di atas cahaya. Bagaimana mungkin aku ikut, ya? Nanti aku akan binasa. Jibril aja yang diciptakan dengan cahaya, dengan wujudnya malaikat pada saat itu tidak sanggup melihat Allah Azza wa Jalla. Dan menurut kesepakatan ulama, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menerima wahyu Isra dan Mi'raj, itu Allah Subhanahu wa taala dibalik tabir atau dibalik hijab, seperti itu. Jadi beliau tidak melihat langsung. Inilah pendapat yang sahih. Jadi Ustaz, kapan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya? Ketika antum nanti, ya, masuk surga. Dan itu adalah kenikmatan tertinggi, ya, bagi penduduk surga. Antum semua hafal kalau surat Al-Qiyamah, antum hafal. Ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat orang-orang yang masuk surga itu nadhirah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa wujuhu yauma idzin, apa terusannya? Wa wujuhu yauma idzin, dan pada hari itu wajah-wajah mereka basyirah, sumringah, senang. Ini luar biasa, ya. Kenikmatan surga seluruhnya itu tidak ada apa-apanya, ya, ketika melihat wajah Ar-Rahman. Dan itu bisa dilakukan ketika kita sudah di surga. Di dunia kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu, Ustaz? Ketika kita sudah mati, fisik yang kita gunakan bukan ini, nak. Ya, fisik ini cuma sampai kita mati. Yang antum tengok ini, ya, tangan antum, kaki antum sekarang, muka antum, itu tidak antum bawa sampai nanti ke akhirat. Ini selesai di dunia, hancur di tanah, ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala memperbarui fisik kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dzira'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan tingginya 60 hasta. Man yadkhulul jannah ala surati Adam. Siapa yang masuk surga sebagaimana bentuknya Nabi Adam, ya. Jadi bukan ini fisik kita nanti. Kalau antum misalnya masuk surga dan kita digolongkan orang yang masuk surga, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, ya. Fisik kita bukan yang ini. Ustaz, satu hasta itu berapa senti? Satu hasta itu 64 senti. Antum kalikan aja, 64 senti kali 60. Berarti hampir tinggi penduduk surga itu sekitar 38 meter. Satu tiang listrik itu 15 meter. Antum bayangkan, tinggi Nabi Adam itu 2 kali tiang listrik, itu lebih pun. 2 kali tiang listrik cuma 30 meter, ya. Nah, seperti itulah fisik penduduk surga, nak. Jadi bukan seperti ini. Allah memodifikasi fisik kita, ya, supaya dapat melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Jadi seperti itu memahami tauhidnya. Paham? Oke, insyaallah. Sekarang yang ke-11, ya, yang terakhir, ya. Ini pelajaran baru, masih ada waktu 2 menit. Kita baca dulu sama-sama nanti penjelasannya. Pelajaran yang ke-11. Apakah Allah Azza wa Jalla menyertai kita dengan zatnya atau dengan ilmunya? Allah menyertai kita dengan ilmunya. Dia selalu mendengar dan melihat kita. Sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kalian berdua. Aku mendengar dan melihat. Ya, sedikit, ya. Ini kenapa kalian berdua? Ini maksudnya kalian berdua di sini adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika mereka berdua, ya, ingin menghadap Fir'aun, mereka takut, ya, karena Fir'aun itu punya banyak ahli sihir, dan Fir'aun itu adalah orang yang
sangat pandai berbicara, jago bersilat lidah. Maka Nabi Musa sedikit takut. Maka Allah katakan, qala la takhafa, janganlah kamu berdua takut atau khawatir. Innani ma'akum asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian. Maksudnya bukan Allahnya yang bersama Nabi Musa dan Harun, tapi ilmunya, sifatnya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat doa-doa, Allah Maha mendengar doa-doa kita. Bukan berarti Allah bersama kita, tapi Allah Maha mendengar. Artinya Allah mendengar doa-doa kita dan mampu mengabulkannya. Allah melihat perbuatan kita dan mampu mengabulkan permintaan kita. Bukan berarti Allah bersama kita, tapi ilmunya, ya. Tapi ilmunya. Itu lihat pernyataan pertama, Allah menyertai kita dengan ilmunya. Perhatikan, ilmunya Allah, bukan Allahnya yang bersama kita. Seperti dia. Paham nggak perbedaan ini? Ilmu Allah yang bersama kita, ya, dengan segala keagungan dan keesaannya, bukan Allahnya yang bersama kita. Paham? Ini butuh sedikit pemikir memang, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti antum paham insyaallah kalau kita udah selesai sampai 52 ini. Oke, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ay bi'ilmihi yasma'ukum wa yarakum. Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang Maha mendengar lagi Maha dekat, dan dia itu bersama kalian, yaitu dengan ilmunya. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, jawaban yang saya katakan tadi itu di hadis ini, ya. Dia itu bersama kalian dengan ilmunya, ya, ilmu Maha melihatnya Allah, ilmu Maha mendengarnya Allah, dan lain sebagainya. Nanti insyaallah subhanahu wa ta'ala, ya, kita paparkan insyaallah pada minggu depan, ya. Oke, sampai di sini saja. Kalau antum mau bertanya juga lebih lanjut, ya mungkin nanti di luar jam pelajaran, ya. Kalau antum belum paham dengan apa yang ana maksud, nanti ana jelaskan di luar jam pelajaran. Oke, datangi aja ana. Ustaz, apa tadi maksudnya ini? Ana kurang jelas. Oke, bisa ya? Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ayo sama-sama, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang